Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Apoteker Indra Taufik Maulana, SSC MSI sebagai dosen pengampu mata kuliah Partnership Syariah. Perkenalkan, nama saya Dewi Fitriyanti dengan NPM 1006063221140 dari kelas A. Izin untuk mempresentasikan hasil dari ide bisnis usaha yaitu berupa sabun organik beserta analisisnya. Diawali dengan nama ide usaha, Natural Calendula Oat Soap Nut Calots. Nama ini didasarkan pada produk yang dibuat dengan berbahan dasar organik dan dari alam sehingga kata natural menjadi kata awal dari nama produk yang saya buat. Kemudian untuk calendula dan oat merupakan bahan dasar yang diambil dari alam. Diketahui, calendula dan oat memiliki berbagai macam khasiat, yang salah satunya yaitu kedua bahan ini dapat menangani permasalahan kulit seperti kulit sensitif dan juga eksim. Kemudian, mengenai analisis rencana lokasi, lokasi usaha sabun organik Natkaus ini membuka ruko tempat penjualan, juga tempat produksi sabun organik di sekitar tempat Summarecon Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Alasannya, pemilihan tempat Summarecon ini yaitu letaknya yang strategis dan juga ramai untuk dikunjungi, terlebih di daerah Summarecon Bandung ini banyak juga sektor tempat usaha, kemudian tempat juga lingkungan yang mendukung seperti lahan parkir yang luas, bersih, dan juga nyaman. Area Summarecon Bandung ini sering diadakan event besar yang tak jarang sering mendatangkan orang banyak. Analisis selanjutnya mengenai rencana strategi untuk meningkatkan penjualan atau omset. Dalam meningkatkan penjualan dan omset dari usaha produk sabun organik Natcalots, strategi yang akan diterapkan itu dengan melakukan analisis pasar. Analisis pasar mencakup mengenai survei konsumen, memahami segala kebutuhan dan keinginannya, menganalisis tren pasar yang cocok dengan usaha yang dijalani untuk dapat meningkatkan perjualan atau omset, kemudian melakukan pemantauan pesaing untuk dapat memberikan keputusan yang tepat, dapat membedakan penawaran produk, dan dapat menjadi yang lebih terdepan. Selalu memberikan inovasi dan juga pengembangan produk. Selain itu, strategi pemasaran lain yang digunakan dengan memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan juga TikTok dalam menyebarkan konten edukatif. Kemudian, bekerjasama dan influencer yang sesuai dengan target pasar untuk membantu mempromosikan produk agar konsumen dapat tahu produk sabun Natkaus ini dan juga dapat memanfaatkan e-commerce dengan efektif dan juga efisien. Analisis selanjutnya itu mengenai analisis ramalan penjualan yang telah dibuat tabel analisis ramalan penjualan yang dapat dilihat di sini. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dengan meninjau hasil ramalan penjualan dapat menunjukkan peningkatan penjualan yang relatif stabil selama 12 bulan atau dengan kurun waktu 1 tahun. Dengan total produk yang dapat berhasil terjual itu selama 12 bulan yaitu sekitar 2.960 pieces sabun organik Calendula Oat menghasilkan omset sebesar 164 juta rupiah. Untuk pajak yang dikeluarkan dalam 1 tahun yaitu sebesar 1.032.000 rupiah dalam 1 tahun. Kemudian untuk total HPP dalam 1 tahun dihasilkan sebesar 131.200.000 rupiah dengan keuntungan margin dalam 1 tahun itu sebesar Rp74.168.000. Analisis selanjutnya itu mengenai analisis break even point dengan tabel yang dihasilkan dan dapat dilihat di slide berikut. Dengan analisis, yaitu berdasarkan hasil yang telah diperoleh, mengenai analisis BEP di atas menunjukkan bahwa BEP dapat diperoleh pada 4 bulan 3,51 hari. Selama 4 bulan awal dihasilkan minus karena masih mengalami kerugian. Namun pada bulan kelima dan seterusnya terdapat peningkatan penjualan sehingga BEP mudah tercapai. Kerugian yang terjadi pada 4 bulan awal adalah sebuah penyesuaian pasar terlebih dahulu. Namun, dibuktikan dengan bulan kelima dan seterusnya, keuntungan dapat meningkat dengan strategi pemasaran yang tepat. Selanjutnya yaitu mengenai analisis sales forecasting per tahun. Berikut tabel yang telah dibuat. Ketahui berdasarkan hasil analisis pendapatan setiap tahunnya dapat mengalami kenaikan yang signifikan. Didapatkan total pendapatan saat 12 bulan pertama atau 1 tahun sebesar Rp36.220.000
Dan pada tahun ke-6, total pendapatan dihasilkan sebesar Rp636.354.424. Untuk pajak, seiring dengan bertambahnya tahun, akan selalu naik menyesuaikan dengan pendapatan yang dihasilkan. Begitu pula dengan keuntungan bersih, biaya operasional, dan keuntungan kotor pada tiap tahunnya. Kemudian yaitu untuk analisis payback period, di mana terdapat tabel 4 analisis payback period dari usaha bisnis Natkalots. PBP merupakan suatu analisis yang mengartikan bahwa berapa lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menutupi biaya awal investasi. Berdasarkan analisis yang dihasilkan bisnis Natkalots, ini membutuhkan 1 tahun 47,16 bulan untuk dapat mencapai payback period atau PBP ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan penyebutan kata dan banyak sekali kekurangan. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.